pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dalam artian ada nilai kebajikan dua di dalamnya yang sama-sama benar, sehingga biasa kita bimbang di dalam menentukannya. Jadi bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi kasus-kasus seperti ini? Kalau menurut saya, yang pertama saya harus melakukan analisis risiko dari masalah yang akan diambil keputusannya. Kemudian itu dengan melakukan identifikasi keputusan sebenarnya apa tujuannya. Kemudian mengumpulkan informasi yang terkait yang relevan, kemudian mencari solusi alternatifnya dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Bukti harus ada. Kemudian dari bukti-bukti yang ada itu kita mencari atau memilih sejumlah alternatif. Kemudian setelah itu juga berkaca pada pelatihan yang telah didapatkan di dalam pengambilan keputusan itu, baru kita mengambil tindakan. Oke, jadi ada 6 poin yang bisa saya tangkap dalam mengidentifikasi sebuah kasus. Saya tertarik tadi di analisis resiko, kemudian identifikasi, dan bagaimana Ibu mengumpulkan informasi dengan bukti-bukti, kemudian dari bukti-bukti itu Ibu bisa mengambil alternatif dan menentukan keputusan tersebut. Oke, selama ini Bu, selama kepemimpinan Ibu, kemudian di dalam mengambil keputusan, bagaimana kira-kira Ibu menjalankan keputusan itu yang ada di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang saya katakan tadi sebelumnya, dan sama-sama dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Yang biasa saya lakukan yang pertama adalah mencari tahu dulu permasalahan awal atau akar permasalahan. Kemudian melakukan musyawarah dengan dewan guru. Siapa tahu ada di antara dewan guru yang lebih tahu tentang masalah itu. Kemudian dari situlah saya mengumpulkan alternatif yang bisa jadi solusi nanti dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, ada 3 poin. Mencari tahu akar permasalahan, kemudian musyawarah dengan guru, dan mengumpulkan alternatif untuk mencari solusi. Oke, selanjutnya Ibu, di dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang biasa saya lakukan, yang pertama adalah ini tadi, pertama mengidentifikasi dulu masalah yang dihadapi, kemudian melakukan musyawarah dengan teman-teman dewan guru, dan kemudian dari situ saya mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Kemudian dari berbagai solusi alternatif tadi itu kita juga membutuhkan bukti-bukti, jangan sampai hanya berupa berita biasa saja yang memang dibesar-besarkan atau bagaimana. Jadi harus ada bukti. Dari bukti yang terkumpul itulah yang kita akan pilih sebagai alternatif nanti sebelum mengambil keputusan. Dalam hal ini kita juga perlu mempertimbangkan apakah itu keputusan yang diambil itu ada kepentingan pribadi atau orang lain, yang mana lebih dominan. Jangan sampai keputusan yang diambil itu hanya menentukan sedikit orang atau kepentingan pribadi saja. Itu perlu dipertimbangkan. Yang kedua, perlu ada paradigma rasa keadilan dengan rasa kasihan. Namanya saja manusiawi, kita perlu ada bagaimana mempertimbangkan itu, karena memang sering keputusan itu harus dilakukan yang istilahnya orang istilahkan biasa darurat. Kemudian biasa juga paradigma kebenaran dan kesetiaan. Antara sini ada perbedaan antara kejujuran dengan kesetiaan. Misalnya ada suatu hal menurut hati nurani itu bertentangan dengan apa yang harus dilakukan, tapi karena peraturan yang membuat kita harus melakukan itu, apa boleh buat.
walaupun dalam agama kita itu ada dikatakan bahwa kata-kata yang benar itu walaupun pahit, terkadang dalam mengambil keputusan itu seperti itu. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan keputusan yang nanti itu tentang jangka pendek atau jangka panjang. Nah, yang saya lakukan rata-rata yang banyak ke depan jangka panjang. Oke, baik, berarti Ibu dalam hal ini memanfaatkan paradigma di dalam pengambilan keputusan. Oke, ada beberapa tadi yang Ibu jelaskan, ada 4, sehingga dari paradigma yang Ibu ambil ini saya ingin menggali lebih dalam lagi. Kira-kira apa yang Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya biasa lakukan untuk yang paling efektif itu melakukan musyawarah. Jadi dalam mengambil keputusan itu tidak langsung serta-merta ambil keputusan sendiri atau memaksakan kehendak, karena siapa tahu keputusan yang diambil nanti itu menyalahi apa yang seharusnya dilakukan. Jadi kita harus juga pertimbangkan sisi positifnya yang lebih dominan, jangan sampai hanya menguntungkan saja untuk sedikit orang ataukah satu individu atau bagaimana. Kita harus pertimbangkan untuk yang banyak sisi positifnya. Kemudian berikutnya yang banyak manfaatnya ke depan, jangan mengambil keputusan untuk jangka pendek saja. Kita harus pertimbangkan bagaimana bisa bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Oke, baik, terima kasih, luar biasa. Selanjutnya Bu, kira-kira apa yang Ibu miliki, atau misalnya di dalam menentukan sebuah keputusan, apakah Ibu langsung menentukan keputusan itu seketika itu juga di dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika, ataukah Ibu mempunyai suatu jadwal tertentu atau menjadwalkan penyelesaian kasus tersebut, atau misalnya bagaimana Ibu sendiri ketika memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalankan? Kalau menurut saya itu disesuaikan dengan kondisi dilema yang dihadapi. Kalau memang bisa membutuhkan waktu, maka saya harus berusaha bagaimana mencari tahu kepada orang yang lebih ahli di bidang itu. Dan bisa juga kalau keputusan itu memang harus diputuskan pada saat itu juga, maka itu harus penuh tanggung jawab yang harus dilakukan. Jadi terkadang itu harus sesuai dengan insting kita, berpikir dalam hati, berpikir ke depan bagaimana supaya keputusan yang diambil itu tidak merugikan orang lain dan banyak manfaatnya untuk ke depan. Oke, baik Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor baik itu dari internal maupun eksternal yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam mengambil keputusan pada sebuah kasus-kasus dilema etika? Iya, ada. Yang mana kalau ada kasus dilema seperti itu yang saya hadapi, saya lebih banyak berkomunikasi dengan orang yang lebih ahli di bidang itu, termasuk pasangan saya di rumah. Biasa saya banyak komunikasi dengan mereka kalau ada hal-hal yang memang ada hubungannya dengan bidang mereka, karena itu bisa membantu saya berpikir ke depan bagaimana dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapi. Dari pemaparan atau jawaban Ibu, saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa di dalam mengambil sebuah keputusan itu lebih mengedepankan faktor eksternal, kemudian itulah nanti yang akan dijadikan sebagai acuan di dalam memperkuat insting Ibu untuk mengambil sebuah keputusan. Baik, pertanyaan terakhir karena kita sudah di akhir ini Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini di dalam memimpin suatu sekolah, terutama di dalam mengambil keputusan yang kasusnya berupa dilema etika Bu?
Baik, pembelajaran yang saya dapatkan dalam menghadapi kasus seperti itu selama melakukan memimpin sekolah itu adalah mengambil keputusan yang bisa dengan rasa tanggung jawab, baik dengan jalan musyawarah maupun dengan komunikasi dengan siapa saja yang ahli di bidang itu, dengan mempertimbangkan baik buruknya, kemudian masa berlakunya bukan serta-merta saja, dan berusaha untuk tidak memaksakan kehendak di dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, ada 2 poin yang bisa saya ambil sebagai pengetahuan untuk diri saya nanti di dalam mengembangkan atau mengimplementasikan mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, bagaimana tanggung jawab yang bisa kita jalankan, yang bisa kita lakukan dengan melakukan sebuah musyawarah, kemudian meminta misalnya pendapat-pendapat ahli yang di dalam bidangnya. Kemudian selanjutnya tidak serta-merta langsung menentukan keputusan, akan tetapi harus memperhatikan sisi positif dan negatif yang bisa ditimbulkan atau dampak yang bisa ditimbulkan dari keputusan yang Ibu ambil. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya sudah mengganggu karena ini merupakan tugas kami untuk menggali sebuah potensi yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah di dalam memimpin satuan pendidikan, sehingga dari menggali informasi ini yang saya dapatkan luar biasa manfaatnya. Semoga kami nanti di dalam mengimplementasikan mengambil keputusan di dalam menentukan sebuah kasus yang ada 2 nilai kebajikan di dalamnya, kami mampu untuk memutuskannya dengan baik, karena ini adalah pengalaman terbaru bagi kami. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menggali beberapa hal tentang penanganan sebuah kasus, apakah itu dilema etika atau moral. Baik Bapak, untuk pertanyaan saya yang pertama, selama kepemimpinan Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam artian begini Pak, terkadang permasalahan itu sama-sama benar, itulah nanti kita akan menentukan karena ini adalah dilema. Kemudian kalau misalnya itu bujukan moral, itu antara benar atau salah, jadi itu agak mudah mungkin. Tapi di dalam menentukan kasus ini bagaimana
cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus seperti ini? Terima kasih. Jadi cara saya mengidentifikasi yang pertama itu melihat daripada akar permasalahan yang ada pada masalah tersebut. Oke, berarti semuanya kembali kepada permasalahan, akar dari permasalahan. Selama ini bagaimana kalau misalnya Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana saya katakan tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan dua-duanya mengandung nilai kebajikan, misalnya antara keadilan dengan rasa kasihan, Pak. Kira-kira bagaimana menjalankan pengambilan keputusan ini? Ya, kalau misalnya memang di sekolah kejadiannya, ya, kalau di sekolah kejadiannya otomatis namanya kita berorganisasi tetap melalui seperti melakukan suatu musyawarah, meminta pendapat dari teman-teman yang teman sejawat yang menangani permasalahan tersebut yang awalnya. Berarti kesepakatan bersama. Oke, untuk itu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak. Biasanya dalam mengambil suatu keputusan itu kita menempuh suatu langkah-langkah atau prosedur. Nah, langkah-langkah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan di dalam mengambil suatu keputusan? Ya. Yang pertama tadi yang seperti saya katakan bahwa melihat ke belakang dulu akar permasalahan tersebut, kemudian mencari informasi mengenai tentang timbulnya permasalahan itu kepada yang awal penanganan, karena kita ini ada dalam satu lingkungan organisasi sekolah. Paling tidak pada dasarnya masalah itu pasti ditangani sebelumnya sebelum masuk ke kepala sekolah. Jadi ada memang guru-guru yang diberikan tugas untuk menangani awalnya, kemudian nanti pada akhirnya masuk ke kepala sekolah. Berarti melalui informan, kemudian yang mendapatkan sebuah fakta-fakta tentang suatu permasalahan, sehingga Bapak nanti akan berkolaborasi untuk mengambil fakta tersebut dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang saya katakan tadi, bahwa kedua-duanya benar dan kedua-duanya juga mengandung nilai kebajikan? Ya, begitu menghadapi hal seperti ini memang agak rumit dan sulit untuk menentukan mana yang harus kita pilih. Tetapi paling tidak tetap kita kembali ke meminta info-info yang didapatkan baik itu melalui tatap muka maupun melalui rapat dewan guru. Berarti kita mencari informasi tadi, kita ambil info itu, kemudian nanti akan menetapkannya di dalam sebuah forum atau rapat. Oke, selanjutnya Pak, ini untuk kita di akhir pertanyaan, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Atau misalnya seperti ini Pak, apakah ditangani langsung pada saat Bapak melihat permasalahan itu dan menyelesaikannya segera, ataukah Bapak harus menjadwalkannya? Ya, dalam suatu organisasi, karena ini kita berbicara masalah sekolah, paling tidak ada struktur penanganan masalah yang ada di sekolah, kecuali kalau memang masalah tersebut timbul di lingkungan keluarga kita, mungkin kita langsung yang menangani. Tapi ini berbicara masalah organisasi, berarti ya paling tidak kita mulai dari bawah dulu penanganan dan mendapatkan informasi dari yang menangani, baru nanti kita bersama-sama untuk
hasil dari permasalahan putusan yang bukan kita. Oke. Berkenaan dengan penentuan keputusan tadi dengan cara langsung atau menjadwalkannya, mungkin ada bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang selama ini Bapak jalankan selama menjalankan kepemimpinan ini? Ya, prosedurnya seperti tadi saya katakan bahwa penanganan masalah yang timbul di sekolah itu paling tidak ada yang punya guru-guru tertentu yang diberikan tugas yang menangani awalnya itu, misalnya kalau dari wali kelas tidak mampu langsung ke BK nanti masuk ke kepala sekolah. Jadi hal-hal seperti ini kalau sudah masuk ke kepala sekolah berarti dia meminta keputusan akhir, tapi keputusan akhir ini kita ambil berdasarkan info dari yang menangani sebelumnya. Mungkin Pak selama ini selama menjalankan roda kepemimpinan dalam mengambil keputusan, ada mungkin seseorang atau faktor-faktor yang bisa mendukung atau mempermudah Bapak dalam atau membantu dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dua kebajikan di dalam satu kasus tersebut. Tetap saya berdasar pada hasil musyawarah ini, kita intinya permasalahan itu dilihat dari munculnya itu dari sekolah. Kalau misalnya dari sekolah, kalau kita dalam satu kelompok organisasi, jadi paling tidak dalam mengambil keputusan itu ya kita hasil musyawarah dari rapat dewan guru yang kita. Berarti meskipun sebenarnya ada faktor internal dari dalam diri Bapak, tetap di dalam mengambil keputusan itu kan Bapak menjalankannya dengan mengambil faktor-faktor eksternal. Oke, baik Bapak, yang terakhir dari semua hal-hal yang telah disampaikan tadi, baik itu di dalam menentukan jadwal, kemudian prosedur seperti apa yang dijalankan, pembelajaran apa yang kira-kira selama ini dalam kepemimpinan Bapak yang menjadi pengalaman paling berharga di dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya ambil yang selama ini yang saya tangani di sekolah, karena kembalinya bahwa kita ini adalah satu keluarga, satu organisasi. Jadi paling tidak itulah yang kita bisa tangani musyawarah mufakat, yang maksudnya walaupun tetap ada unsur dari saya sendiri, tapi tetap saya akan sampaikan dulu dalam rapat tersebut apakah disepakati atau tidak. Oke, berarti selama ini Bapak di dalam mengambil keputusan mengutamakan kerjasama, kemudian transparansi terhadap semua anggota di dalam suatu organisasi yang Bapak pimpin. Terima kasih banyak Pak sudah membantu kami di dalam pelaksanaan diskusi ini. Semoga kami bisa mengambil sebuah manfaat dari pertemuan ini. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.